Nih, ada anak kecil. Ada anak kecil, iya. Awalnya dia dari yang pintu masuk itu lari, terus ke sini dia ngumpet kayak gini. Ya, ngelihat gitu ya Tiara. Di sebelah kiri, paling ujung, sebelum hampir ke ujung, tadi tuh ada kepala nongol kayak gitu. Kepalanya aja. Yang punya, apa ya, ada satu sosok yang tepat ada di sebelah sini, mungkin dia besar bentuknya. Aman, aman. Tunggu di sana. Kenapa? Mau, Apa yang kamu sumpah, rasain? serem banget, nggak bohong, demi Allah. Itu banyak banget, ternyata dia dikumpulinnya di sana. Iya, Sunang cing bersemi Gusti kamu. sumpah. Dikumpulinnya di sana sama dia, beneran, sumpah. Nggak apa-apa. Hai. Tolong kenapa? Tunjukkan arahmu. Aku terfokus dengan Daddy yang minta tolong arahnya ke sini. Hei, ke sana. Eh, Wih, tunggu. wih. Awas, awas. Rumahnya ular ini. Awas Tiara, pelan-pelan. Ini rumahnya ular ini. Ada satu sosok yang dari tadi tuh narik Kak Yofi sebetulnya. Heeh. Cuman aku bilang tahan. Tapi dia terus narik kayak mau nunjukin satu hal. Dia masih nungguin di balik pohon yang ini nih. Ini kalau ceritanya warga ya. Ini jalur pelintasan ular yang gedenya segini badannya. Oh, oke. Ceritanya warga sekitar. Seperti itu. Itu tunggu. Ada yang kurang satu nggak? Iya. Hati-hati. Tapi dia nyata. Dia mau nunjukin satu hal yang benar-benar yang tadi dibilang minta tolong. Pelan-pelan ya. Kita sama tungguin. Ada satu Hah? yang terjerat. Dan si sosok ini mau ngasih tahu di situ posisinya. Tadi aku mau ngomong sama dia. Tadi terusin lagi. Enak itu. Udah Allah rame-ramenya gini ya. Cewek cowok suaranya. Cewek. Itu yang minta tolong sama kamu. Ingat cerita yang aku lihat? Aku lihat di sini ada satu sosok yang bukan mengenaskan. Tadi aku bilang apa? Tragis. Tragis. Dia tuh mau minta tolong. Tapi kenapa dia di situ? Dia tuh manggil-manggilin kamu buat dikasih tahu. Karena dari tadi tuh yang nunjukin arahnya tuh melalui kamu. Iya, arahnya emang lewat Melalui dia. kamu. Jadi tadi aku pas mau naik ke atas ngejar Tiara. Di belakang aku ada Mas Dodi, ada Mas Dede. Terus tiba-tiba dari arah yang bangunan yang tadi kita masuk itu semua. Kalau orang bisik itu kan nggak kedengeran dong. Nggak kedengeran. Manggilnya berbisik tapi kencang. Yopi. Tapi kenceng. Demi Allah kayak gitu. Yopi. Aku sampai berhenti dulu, aku bilang sama Mas Dede sama Mas Dodi. Demi Allah dia manggil gua. Demi Allah dia manggil gua dari situ. Suruh ke situ. Berarti ini nanti kita kejar ke tempat Tiara yang minta tolong itu juga. Setelah itu kita challenge lagi nih. Kita belum kelar yang ada di situ. Nggak apa-apa.
nggak perlu ini, nggak perlu kita kenalan. Yang penting kita cuman mau jalan di sini. Masuk. Enggak. Kalau mau nunjukin, jangan pakai teman kita. Jangan pakai teman kita. Enggak ada. Siapa itu? Enggak ada. Biar aja. Enggak ngerusuh di sini. Tenang. Oke. Tunjukin tapi jangan lewat teman kita ya. Apa itu? Jangan lewat teman kita. Jangan. Udah ya, nanti ya. Jangan lewat teman kita. Kasihan. Tolong. Bentar. Dulu. Ekstrim ini. Awas hati-hati, pelan-pelan Tiara. Nyantai dulu. Ekstrim ini. Jadi banyak tempat yang apa namanya? Tiara santai dulu ya. Jadi memang banyak tempat yang istilahnya mereka mau tunjukin eksistensinya mereka dari sana sampai ujung. Mungkin kayaknya satu gugusan perbukitan ya, ini kita bisa bilang perbukitan. Ini isinya macam-macam ya. Yang tadi aku bilang kayaknya di situ tuh ada beberapa banyak yang terpendam. Jadi kayak 3 kubu itu mereka satu sama lain punya ceritanya. Ada satu sosok juga yang punya cerita tragis, yang dia dari tadi minta tolong, hampir kepalanya tuh terpenggal tapi sebelah, hampir terpenggal tapi nggak pure terpenggal. Jadi kayak masih menggantung gitu. Gantung aja ya berarti. Putus enggak, nyambung juga. Ya, dia sosoknya terkubur ada di sebelah situ. Apa mungkin tadi sosoknya yang dilihat? Tadi lihat Ya, Coba sini. nggak tahu ya. Aku sih ngerasain sama kayak Tiara. Cuma yang aku rasakan nggak tahu. Yang aku rasakan bingung sih sebenarnya. Di sini itu sedih. Tadi aku kayak mau nangis, ngerasa kayak mau minta tolong. Pokoknya sedih banget. Sedih banget. Yang aku bisa rasakan itu dia itu minta tolong karena dia masih ada di sana, di tempat itu. Di tempat yang harusnya dia nunjukin lewat aku tuh. Dia masih ada di situ, terkubur. matanya merah loh. Matanya ngerasain kesedihan karena orang-orang sensitif perasaannya seperti ini kerasa kesedihannya. Ya. Dan tadi pas waktu kita kan jalan dari sini sebelum Tiara ketabrak sesuatu, aku ikut noleh, lihat apa? Ada orang, nggak tahu sosoknya, aku nggak tahu cewek atau cowok ya. Cowok. Gini, ngeliatnya ke bawah gitu, kayak dia berasa tinggi banget, tapi nggak tinggi banget, tapi ya ngeliatnya kayak gini. Nah, aku tadi sempat minta tolong sama tim kita untuk arahin lampu ke sana. Tiba-tiba Tiara jatuh. Iya, itu dia. Tiba-tiba Tiara jatuh, terus tiba-tiba Tiara ngarahnya ke sana, ke arah yang aku minta untuk dilampuin. Disorot lampu. Karena pas lagi aku nengok ke sana, astagfirullahaladzim, aku sempat teriak kayak gitu. Terus aku bilang minta tolong sama Kong Ijul, Kong tolong arahin lampu ke sana dong, gitu. Pas mau arahin lampu ke sana, Tiara udah langsung ke sana duluan. Itu dia, nabrak duluan dia. Ketabrak duluan. Makhluk yang serupa yang tadi akhirnya kita buka. Jadi memang di sini banyak banget ya makhluknya ya. Tapi aku masih penasaran dengan cerita yang si tragis itu karena aku rasa kita masih bisa sedikit nyelidikin tentang si ceritanya. Mungkin sambil duduk kali ya. Boleh. Kita sama nyantai aja. Lumayan juga soalnya habis. Habis. Kakak boleh sebelah sini aku.
ini yang aku rasa dia mau sedikit bercerita tentang cerita ini. Kakak bisa boleh dipegang tangan aku yang sebelah kanan. Mungkin di sini teman-teman kita nggak ada rekayasa sama sekali karena memang di sini kita adalah pure untuk penelusuran, mencari tahu tentang apapun cerita yang ada di lokasi ini. Nggak ada yang pernah ada kesini sebelumnya, Nggak ada. Dan tidak ada yang mencari tahu tentang bagaimana isi. Tidak ada yang pernah tahu bagaimana isi cerita ataupun mitos yang berkembang di sini. Dan aku mungkin mau minta tolong untuk Kak Yofi untuk coba tolong fokus di sini. Kita ambil intisari dari si cerita tragis itu ya. Jangan ke distract sama yang di depan, tenang. Apapun boleh diomongin. Ya. Sama kayak yang Tiara rasakan tadi, benar. Lehernya hampir putus tapi masih ada, masih sambung, bukan masih ada, masih nyambung. Sebelah kiri. Ya. Dia dibuang. Aku nggak tahu kenapa dia bisa sampai kayak gitu, tapi dia dibuang dan dia masih ada sampai sekarang di situ. Dia minta tolong, dia cuma minta tolong untuk diketemukan, disempurnakan mungkin ya. Betul. Disempurnakan. Karena sama sekali nggak ada yang tahu ada dia di situ. Jadi ini ya, ini tempat perbukitan. Dulu banget perbukitan. Anggaplah nggak usah lama-lama, anggaplah 30 tahun, 35, 40 tahun ke belakang. Kawasan ini perbukitan kosong, jarang penghuni, jarang penduduk. Memungkinkan sekali kalau orang dihabisi kemudian dilempar, dibuang di sini. Dibuang di sini sangat mungkin sekali. Bahkan bukan cuma di tempat ini doang. Ada di beberapa tempat sekitaran sini. Aku nggak tega. Sumpah nggak tega. Nggak tega? Nggak mau. Nggak tega. Demi Allah nggak tega. Enggak, kita deskripsikan dikit aja. Deskripsiin dikit aja. Bajunya warna apa? Karena dia dibuang sama baju-bajunya. Iya. Ini kejadian tahun 80-an nih. Iya. Ya, aku nggak tahu, tapi ya dia pakai pakaiannya memang bukan dari era kita sekarang. Dan udah berlumuran darah. Berlumuran, ya. Yang bisa aku lihat, aku nggak bisa ngeliat warna bajunya apa, tapi memang sudah banyak darah. Iya. Dibuang dan aku nggak tahu dia kenapa. Ada orang dendam sih ini sama dia. Dia dihabisi di sini memang. Disikat di sini. Tenang. Tenang. Tunggu langsung hati sampai bibirnya nggak ini lagi, nggak biru lagi. Jadi ini merupakan salah satu metode gini ya. Ada metode caranya tracking jejak di beberapa masa lalu. Kita bisa menggunakan, kalau ngetop dengan istilah retrocognition itu, kalau kita bisa membuktikannya dengan literatur dengan kontur-kontur tempat dan dengan penjelasan energi yang ada seperti ini. Kapan-kapan kita bawa ini ya, kita bawa buat nge-tracking energi ya. Kita tunjukin kalau ini bukan main-main, ini beneran, bukan gimmick-gimmickan. Itu bisa terukur, benar-benar bisa terukur. Aman Tiara? Mas, tolong yang di atas kepalaku, Mas.
terbungkus dengan energi. Nah, mungkin kalian ini ya, subscriber kisah dunia lain, mungkin kalian penasaran. Saya tantang kalian, challenge buat kalian. Kalau sekali-sekali ada yang mau ikut, komen di bawah yang banyak, biar kalian tahu sendiri gimana rasanya sama tempat seperti ini, gitu. Jadi barusan tuh karena aku sedikit mentransfer untuk bagaimana kakak bisa mengetahui sedikit cerita dari si sosok Flashback tersebut. ya? Flashback. Nah, ketika aku minta dia untuk menyelesaikan, aku minta dia stop, dia nggak mau, Maksa terus. maksa gitu. terus. Iya, aku nggak mau ngomong, nggak tega. Gitu ya. Aku nggak tega. Akhirnya aku tarik untuk aku aja yang ada di kakak itu, si story aku tarik, dan dia semacam kayak marah. Karena masih mau cerita dia. Iya, dia Masih marah. mau cerita. Dikembalikan untuk kayak ya udah kembali lagi aja ke tempatmu untuk udah stop cerita, tapi dia marah, malah berbalik marah. Merinding aku. Merinding. Karena ini ya, kadang-kadang beberapa, nah ada beberapa tempat yang aku juga pengen nanti itu korban-korban yang baru-baru. Mungkin nanti kalau buat apa namanya, buat konten diproduksi banyak itu insert dan beritanya memang masih valid. Apa namanya, ada orang-orang yang seperti itu ya dihabisin ya. Mereka terkontaminasi dengan energi-energi asli dari tempat ini. Terkontaminasi. Nanti kita jalan ke suatu tempat ya, itu ada korban benar-benar korban disikat sama orang di situ, dibuang. Lama-lama dia jadi penguasa situ loh. Nah, yang aku ambil dari si sosok yang barusan juga, dia tuh benar-benar tidak diketemukan, Kak. Nggak ketemu. Orang-orang nyariin, Iya. keluarganya mencari Iya. pun ketika itu nggak ditemukan. Enggak. Aku cuman bisa lihat tadi, yang aku lihat, yang aku rasakan ya. Aku nggak bisa ngeliat yang dengan jelas, tapi yang bisa aku rasakan adalah dia sudah ada di tanah dengan kondisi yang mengenaskan. Bajunya sudah banyak darah, kepalanya hampir putus. Sudah tidak pakai sepatu atau sendal. Sudah tidak, ya tragis. Lebih dari mengenaskan. Iya. Dan lagi di kuburnya itu nggak yang dalam. Nggak seadanya. Jadi Seadanya. kayak cuman galian yang itu terus dia tutup gitu Yang aja. penting tertutup aja sama Iya. tanah. Ya, karena memang nggak perlu sama orang yang melakukan tindakannya itu. Nggak perlu. Yang penting udah nggak kelihatan orang gitu aja. Sini zaman dulu ya. Ini yang bisa lewat sini palingan orang berkebun doang. Jarang dilalui orang berkebun doang. Kita bisa lihat nanti di sana bisa lihat di sana itu ada beberapa tempat yang memang orang enggan ke sini karena memang jangan ngeliatin dong. Serius ini. Ada beberapa tempat yang memang bikin orang enggan ke sini karena dikenal sangat angker sekali zaman dulu angker sekali. Maka logis kalau di sini dibuat tempat-tempat dulu ya banget. Mungkin kalau sudah sekitar 40 tahun kasusnya udah nggak ada, tapi buktinya yakinlah masih ada. Memang dijadikan tempat-tempat untuk menyembunyikan tindak kejahatan seperti itu. Tapi hawanya udah agak berbeda ketika kita udah menceritakan. Iya, yang aku bingung, dia itu sedih, dia minta tolong, tapi dia marah. Iya. Jadi auranya dia itu yang aku rasain, ya masih ada dendam. Yang tadi aku tarik, Ya. sampai energi aku kembalikan dia ke dalam tanah, itu kuat banget. Yang aku bilang dia malah berbalik marah. Sampai geter gitu. Iya. Jadi ya dia bilang ya udah, ya gue sedih. Mungkin kalau misalnya dia bisa ngomong kayak gitu, ya saya sedih, tapi saya marah. Iya. Ya. Aku sebetulnya terlihat sih dari beberapa karakteristik si pelaku, cuman mungkin alangkah lebih baiknya kita tidak Oh, salah. Itu bahaya. biarkan semoga dia yang ada di situ, kita doakan yang terbaik aja. Betul, dia lebih minta untuk didoakan sih. Mungkin dia tadi cuma bilang untuk minta disempurnakan. Iya. Mungkin disempurnakan lewat doa mungkin. Lewat doa. Itu aja. Kalau kita nggak, itu sih nggak dalam sih sebenarnya. Kita bisa, tapi semak-semak ya. Mungkin suatu saat kalau kita lagi pengen iseng, kapan kita gali dikit, kita tunjukin tulang gitu kan, gigi gitu kan, itu aduh. Karena kan kita juga lebih
safety lah, kan kita takutnya ada binatang buas atau kayak gimana. Makanya kita tarik cerita untuk biar kalian semua tahu yang nonton di sini. Aku sempat khawatir loh tadi, karena ini tempat benar-benar kita tadi cerita-cerita di situ. Ada ular badannya segini, sering lewat sini. Badannya segini, badannya segini. Kalau badannya segini, masuk segini. Serius beneran, masuk segitu. Sanca. Oke. Tadi sebelum aku cerita, itu tadi apa ya Ki? Depan. Terbang. Oh, barusan aku lihat muter. Makanya aku lihat, apa itu? Bener nggak? Silau lampu kan? Ternyata emang iya. Itu. Muter, iya. Makanya aku langsung kata Kiatmo kan tenang aja. Oke. Muter. Kita Siap? Ready? ready lanjut. Lanjut? Ya. Lanjut, ready. Bismillah. Nah, kita tadi udah jalan-jalan sama tim. Gimana tadi Tiara? Asik nggak? Luar biasa. Tapi kayaknya masih harus eksekusi lagi. Haruslah. Makanya sekarang kita harus ngobrol sama orang yang memang sering mondar-mandir. Kita bisa bilang sering mondar-mandir di sini. Kesehariannya juga sering kesini ya Pak ya? Iya. Kita kenalan dulu. Emang dulunya sebagai security di sini. Oh, security di sini? Iya. Siap, kenalan dulu kita Pak. Nama asli Rusli. Nama keren? Nama panggilan Aples. Oke. Ini. Ada nama kerennya. Nah, ada nama kerennya. Aples. Itu main bola ya? Iya, dulu namanya. Jadi ini tempat ini, tempat terbengkalai ini. Nanti kita apa namanya bakalan gali ya Tiara juga. Kita bakalan gali tempat ini. Sebenarnya tempat ini kan kosongnya udah lama ya Pak ya? Udah lama. Lumayan ada 10 tahunan. 10 tahunan ya, 10 tahun kosong. Selama kosong itu atau sebelumnya lah, saya mau ambil sebelumnya. Iya. Tempat ini aslinya apa sih Pak sebelum dibangun bangunan yang nggak jadi? Perkebunan. Perkebunan. Kebun singkong, padi. Kebetulan saya juga nanam padi di bawah. Oh, di lembah bawah situ. Iya, lembah bawah situ. Sebelum kejadian dibangun gini, emang ada tragedi juga. Apa tuh? Waktu itu emang kebetulan ibu saya gitu kan, dia dianiaya sama binatang jenis babi. Oke. Babi hutan ya itu. Babi ya? hutan. Oke. Itu emang kejadiannya sama saya lagi nunggu padi hari Jumat. Habis makan di situ saya pergi nengok padi, takut sama burung. Takut sama dia. Ya, sama burung. Begitu. Berangkat aja jauh. Ibu saya masih di situ. Dia nengok ke atas. Lihat babi apa kerbau gitu kan. Saking jauhnya, saking besarnya. Besar banget ya. Ya. Udah dekat. Wah, itu babi. Dia mau lari, ibu saya terpeleset, jebur ke itu Tebing ya. ya. Berarti emang Di situ lah dianiaya sampai digigit tangannya patah sama babi gitu. iya. Tapi emang orang kampung sih ada yang sombral, ada yang enggak ya. Ada yang ngomong kalau dapat itu babi katanya mau di sate biji katanya gitu. Ada yang sombral Sate bijinya ya. sampai biji pleknya. Waktu itu kan nggak kejadian, kerasukanlah dia. Orangnya yang ngomong gitu. Padahal udah dapat ya babi. Iya, udah dapat. Ya itulah memang berarti daerah daerah sini ini Iya. memang banyak mistisnya ya Pak. Iya, banyak juga sih. Tapi selain itu masih ada cerita mistis lainnya ya, mungkin selama Bapak bekerja jadi security di sini dulu, Iya. mungkin melihat apa, mendengar apa, atau merasakan apa di sini? Waktu itu saya kerja di sini siang. Bagian siang hari apa itu tuh ya? Udah lama juga sih. Saya ngontrol setengah 12 ke situ tuh gedung yang di bawah. Gedung yang di bawah. Iya. Oke. Pas saya nengok mukanya tuh jelek. Gitu ya. Hancur. Matanya juga sampai ke lantai gitu. Copot. Nah, itu aja ya, copot, Hancur. Ada yang lihat teman kita Pak. Nah, dia lihat. Terus lanjut Pak. Sampai apa kata saya, ini siang
nggak tahu waktu apa gitu. Malah dimarahin. Malah dimarahin sama saya, sama diludahin. Iya. Disamperin sama saya nggak ada. Tuh. Di gedung bawah itu ya? Ya di gedung bawah di situ. Oke. Keren banget. Berarti itu sewaktu proyek berjalan atau pas Udah waktu ini terbengkalai. udah terbengkalai ya? Baru 1 tahun lah Baru 1 tahun terbengkalainya. ya. Terbengkalai. Nah, ada sesuatu yang berarti Pak Aples udah kerja dari terbengkalai atau dari proyek jalan? Sudah berlama. Semenjak jalan. Semenjak jalan. Iya. Saya mau konfirmasi, ada nggak sih? Karena saya tadi nemu buto hijau gede banget. Buto hijau. Kayak kalau orang bilang genderuwo bukan ya? Tapi gede banget yang kita lihat Hitam tadi. itu. Iya. Hitam enggak? Iya kayak gitulah. Kalau sebutan orang Jawa kan buto hijau gede gitu. Iya. Kalau emang itu emang ada di sini. Tapi itu menurut saya bukan asli sini, ditanemin, Pak. Ditanemin ya? Iya. Kalau itu kita juga sih dulunya tukang bongkar ya, bongkar muat. Oke. Kumpulnya di depan pos di sana di pinggir jalan. Emang saya juga udah pernah lihat. Sampai melangkahin jalan raya. Jalan raya. Iya. Jalan gedenya segitu Iya, dilangkahi ya. Iya. Siang juga? Enggak. Jam berapa? Jam 8. Jam 8. Iya, Belum waktu terlalu itu malam. hujan. Terus habis itu mungkin yang Tiara tadi apa namanya? Ya, tadi sempat aku ngelihat waktu kita penelusuran di gedung ini, Iya. kayak ada yang sosok menyerupai menyerupai manusia, Nyamar teman-teman, jadi kita-kita. nyamar. Itu pernah ada yang mengalami juga atau enggak dulu di sini? Kalau dulu sih nggak ada, belum pernah ya. Kalau namanya menyerupai belum pernah. Kalau orang meninggal nggak diterima sama Gusti Allah lah, namanya apa? Nggak diterima aja gitu. Nggak diterima. Nggak diterima sama bumi. Udah pernah ada sih gitu. Rumornya karena apa, Pak? Dia nggak diterima bumi. Ya orangnya sering apa berbuat jelek aja. Kan di sini bukan cuman masyarakat sipil ya yang sering mondar-mandir di sini. Bukan. Pernah nggak non sipil sampai lari, Pak? Karena kita tahu lah orang non sipil itu nyalinya kan beda ya. Iya. Pernah nggak sampai lari? Kalau tadi Pak Aples ketemu malah diludahin, ada nggak yang pengalaman sampai lari kabur gitu dari sini? Waktu itu lagi kerja pas johor tuh istirahat kan. Udah gitu kan istirahatnya di situ bambu kuning. Oke. Ada bambu kuning ya. Yang tadi ya bambu kuning itu tadi. Dia tiduran. Kenapa baru 5 menit? Dia ditabok Ditabok sama? makhluk halus. Kan nggak ada orang kan di situ? Iya nggak ada orang, makanya ditinggalin sama teman. Siapa yang nabok saya gitu Iya, kan. Iya. Bentuknya? Nggak kelihatan katanya. Iseng banget berarti. Jadi Ya? kayak Iya, terbangun iseng. lagi Iya. tidur gitu ya. Lagi tidur sampai gangguan fisik seperti Mungkin dia kalau kata orang sholat kok tidur gitu aja. waktunya orang Ya, sholat waktunya dianya mengingatkan. tidur. mengingatkan aja. Mungkin ada cerita lain yang terkait tentang tempat ini, Pak? Banyak juga sih. Banyak juga. Yang paling ekstrim yang sampai sekarang Bapak masih ingat, mungkin dialamin sama teman-teman Bapak juga ada. Ada waktu itu teman saya lagi ngontrol ke sini jalan kaki. Bawah Ya beneran yang itu beneran. beneran. Dari sini dia lihat banyak gerombolan anjing Oke. ngelilingin itu. Banyak gerombolan anjing. Montek lah sama temen. Disamperin ke situ nggak ada. Dikiranya anjing hutan ya. Iya dikiranya anjing hutan. Tapi ternyata bukan. Disasarin dianya berarti. Saharin tapi nggak ada. Tapi nggak ada, memang Nggak nggak ada. emang nggak ada. Keren, cukup keren banget di sini emang. Jadi mitos dan legendanya tempat ini bukan cuma karena terbengkalai ya Pak, Iya. ternyata ya. Dari dulu udah. Dulu emang dari dulu. Saya pengen ditunjukin Pak. Saya pengen ditunjukin satu spot yang menurut cerita, satu tempat yang menurut ceritanya legendanya di sini. Nggak tahu zaman dulu atau setelah tempat ini terbengkalai, yang paling serem. Yang paling serem cuma di sini aja nih. Di tebing itu. Ya. Yang paling serem. Oke. Menurut mitos ya, kata yang lihat itu mata batinnya, di situ ada apa? Istana. Oke.
sama saya Cuma yang di tebing ini aja nih. tebing ini ya. Ya, yang di bawah ini aja nih, SMU. Nanti boleh diantrin. Boleh. Oke, saya penasaran. Tiara, kita coba cek di sana dulu, jalan-jalan. Saya makasih banget Pak. Terima kasih banyak Bapak. Nanti ini ya, anterin ya Pak. Siap. Coba mungkin kalian penasaran ya, kalau di tempat-tempat seperti ini, gua-gua itu kan identik sama orang nyari pesugihan, nyari nomor Iya. segala macam. Apa? Tapi Tapi itu nggak pernah dipakai apa-apa. nggak pernah dipakai apa-apa. Alami itu. Alami memang Iya, benar-benar. emang benar-benar alami. Penasaran kan kalian? Tonton makanya, tonton terus perjalanan kita. Sekarang kita bakal menembus ke kerajaan gaib dulu. Kita coba lihat seperti apa istana gaibnya yang di situ, seperti apa pemandangannya. Dan mungkin nanti kita ini ya Tiara, Oke. kita cek-cek dikit lah. Terima Pak. kasih banyak Bapak. Makasih banyak. Habis ini kita kasih. jalan lagi. Oke, kita jalan yuk langsung. Mari ya Pak. Yuk, mari. Nah ini Tiara. Jadi ini kita bakalan menuju tempat yang tadi diceritain sama Pak Aples. Iya. Dan lagi kita mau ngasih informasi juga sama teman-teman yang di rumah. Kita tuh tadi wawancara narasumber itu setelah kita melaksanakan penelusuran yang awal. Jadi untuk semua cerita yang di awal itu emang kita hasil penelusuran Kasih penelusuran. sendiri. Cocok kan? Iya. Cocok kan? Ya emang kayak gitu. Makanya sekali lagi kalau masih orang-orang penasaran, kita ajakin ikut boleh nggak? Boleh lah. Boleh lah. Biar kalian ngerasain sendiri kan rasanya. Sensasinya kayak gimana? Sensasinya kayak gimana? Yuk. Orang nggak banyak, santai dikit. Aku mau cerita dikit. Apa tuh? Biar nanti nggak kaget Tiara di Apa? bawah. Jadi ini salah satu bangunan kosong juga. Nanti pemandangannya dari sana, mungkin ya, nanti kita cek sama-sama. Ada seperti bukit, lereng bukit gitu. Bagus banget dilihat kalau siang. Mungkin kamera udah dapat beberapa. Aku tadi coba turun, kok asik sepertinya. Nah, aku pengen tahu nanti Tiara memandangnya seperti apa. Yuk kita cek yuk. Oke, yuk. Gelap banget, Hati-hati. banyak tanamannya, rimbun sudah di sini. Karena emang udah lama juga kan kosong ya. Lama banget. Ya 10, 11, 12 tahun lah di sini semenjak dibangun. Nih, kita langsung ke sebelah sini, Tia. Sebelah kiri. Ini asik ini tempatnya. Hati-hati. Tunggu. Aman untuk binatang nggak nih? Aman. Aman ya. Makanya aku di depan dulu. Soalnya ini jangan ada yang nginjek daun kering dulu ya kalau di daerah sini. Takutnya gibuk. Oke. Nah, Bau. soalnya aku tadi juga Bau. suara gitu kayak dipukul. Bau amis. Bau amis. Nah, kita udah bisa dengar suara hewan-hewan malam di sini. Kita kayaknya di sini aja enak. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya malam-malam ya. Cuman bentar. Tapi udah kelihatan sih, maksudnya ini kayak tebing gitu kan? Itu dia. Yang di depan itu. Depan itu, tebing itu. Kita coba Tiara cek sama mungkin pandangannya Tiara seperti apa di situ. Soalnya tempatnya asik banget ini. Aku kayak disambut. Hangat, baik. Aku ucap salam assalamualaikum. Kayak dipersilahkan untuk masuk. Yang tadi dibilang sama narasumber ada sebuah Istana. kerajaan. Istana itu iya betul. Di depan kita ini ya. Ya, ada pintunya. Ramah. Di depannya ada beberapa prajurit untuk menjaga. Oke. Tapi di depan istananya itu ada semacam kayak aliran, entah seperti air masuk ke dalam.
Ketika masuk ke pintu, sebelah kiri ada sebuah tempat untuk kita singgah. Oke. Seperti Bali gitu. Ya, banyak pekerja seperti, mungkin bisa kita gambarkan seperti dayang-dayang. Banyak yang bekerja. Ramah, baik. Nah itu baru aku mau tanya, nyambung berarti. Lanjut. Mereka tidak ingin mengganggu apapun, tapi jangan diganggu. Itu katanya. Oke. Jadi ini apa namanya, istana gaib yang ibaratnya terpisah dengan yang gangguan-gangguan yang ada di sini. Karena memang bener sih, tadi kita juga udah ngobrol sama narasumber kita. Ternyata nggak cuman satu, banyak banget. Aku tertarik bawa Tiara ke sini karena emang aku mau tunjukin sebuah itu istana. Kenapa Tiara? Nggak apa-apa. Enak ya? Enak, adem di situ. Adem ya? Adem ya? Pulang tapi bahaya kalau Iya, pulang. Pulang dulu. Nawarin minum sih. Biar sakti, kita jangan minum di depan kamera. Nanti aja kalau off cam kita boleh lah itu. Cuman emang mungkin kayak di sini aku ngerasanya ada, ya mungkin tadi aku sebelumnya udah bilang, ada beberapa kubu yang mengakibatkan kayak kita tuh berada di zona yang kayak perbatasan gitu loh. Setiap kita jalan sedikit ke sini, ancaman kita tuh berbeda. Kita jalan lagi ke sini, ancaman kita tuh berbeda, dan gangguannya pun pasti berbeda. Keren banget berarti tempat Kayak ini gitu. penuh banget ya kayaknya. Penuh. Penuh banget. Dan ternyata bukan cuman yang ada yang di daratan juga, di atas pun Beda dimensi juga. beda dimensi Beda juga. dimensi juga. Semacam ada kayak, mungkin bisa dibilang kayak putaran, kayak, tapi itu semacam gerbang di atas kita juga. Di area sini aku merinding ngomong ini. Ya. Dan memang itu wah nggak tahu ketangkap apa nggak. Barusan kita ngomongin itu, mungkin babi-babi kebun yang diomongin itu barusan ada suaranya dari belakang kita juga. Apa ya? Ya karena malam ya memang. Karena kita carinya memang suasana malam yang juga asik. Kalau siang mah nggak bakalan seasik ini. Meskipun di tempat ini memang bukan cuman malam aktifnya. Iya. Siang juga aktif. Tapi sekarang sudah jam 11. Sekarang udah jam 11 aktif-aktifnya. Sebentar lagi kita bakalan menuju ke situ. Itu ada satu tempat yang berbeda karena kita sama jalan yuk, bentar dikit. Oke. Hati-hati Awas binatang ya. Ini jeblong. Aku takutnya binatang. Nggak apa, makanya aku duluan, santai. Boleh duluan nggak? Aku takut. Takut binatang aku. Nggak, ada ular. Nah ini kelihatan. Apaan sih? Oke. Tadi sempat ada yang nongol dari si jendela yang terbuka di yang sampingnya. Sempat Hati-hati ya, sebelah sini belum nih. Terus lanjut ya. ada yang sempat nongol kepalanya doang, tapi gitu. Tapi dia per sekian detik langsung hilang lagi. Tarik lagi ya. Aku sebenarnya di sini agak kurang nyaman karena mungkin pikiran aku terbagi dua dengan kayak aku takutnya ada binatang. Takutnya ada reptil juga, dan di sini tuh kayak perbatasan untuk ke jurang. Mungkin kayak pikiran aku jadinya Nggak fokus. iya. Karena ini apa namanya? Kalau tadi kita ngobrol-ngobrol, biawak di sini itu gedenya hampir setara buaya. Alayum gambreng gitu, gede banget ya. Setara Makanya buaya. aku ngerti, Gede. ngeri banget. Kita kayaknya nggak usah masuk ke sini karena ini memang sama aja sih kalau aku bilang bangunan kosong ya. Bangunan kosong itu pasti penghuninya ya mereka jatuhnya kan. Karena memang sebelum nggak ada bangunan pun mereka udah ada di sini. Ya betul banget. Tapi kita ada suara ya belakang. Karena kita di sini juga pengen mencari yang benar-benar punya historinya menarik gitu kan. Itu dia. Makanya kita mungkin nggak bisa nelusurin semua si bangunannya, tapi kita akan nyari satu spot yang benar-benar bisa kalian ambil ceritanya, betul. Karena gini. Identiknya gunung ya. Kenapa aku suka banget sama gunung, apalagi laut. Itu tempat yang memang dipakai orang-orang zaman dahulu. Melakukan hal-hal yang berbau, memang gitu Tiara. Berbau
spiritual, nyepi kayak apa, kayak memang tempatnya kalau orang zaman sekarang lihat serem. Tapi caranya orang zaman dulu buat rilis sesuatu yang ada di diri mereka, mengeluarkan potensi-potensi mereka, ya nyepi tempat seperti ini. Betul. Tidak diganggu orang lain, fokus sama diri sendiri, hening. Ya memang paling benar di gunung. Di gunung. Iya. Di gunung. Aku agak kurang nyaman dengan siluman yang ada di belakang. Ya. Karena aku tiba-tiba deret gitu kan, ya. Agak lumayan besar juga soalnya silumannya. Besar dan kedap telingaku. Bentar ya. Telingaku kedap ini yang kanan. Serius Hati-hati. beneran. Oke. Ada yang ngajak ngomong tapi memang kayak gitu. Oke. Katanya ya. Di sini ada 3 makam keramat. Nanti kita konfirmasi ya seperti apa 3 makam keramat. Kebetulan tempatnya ada di sekitar sini masih. Oke. Kalau Tiara udah nggak nyaman di sini karena emang di sini tempat ada macam-macam, kita nggak tahu. Ilalangnya tinggi dan jadi kita nggak bisa ngedeteksi ada binatang atau enggak gitu kan. Lah rumput sini. Hampir setara aku. Makanya kayaknya kita lebih baik move aja deh ke tempat yang Itu tadi ada ditunjukin anjing hutan. Oke. Karena kalau zaman dulu anjing itu pertanda sesuatu yang nanti kita bakalan jelasin di sana aja. Kita cari kebenarannya. Ayo, hajar. Lumayan. Oke. Gimana? Sudah. Kita udah sampai. Ternyata tempatnya nunjukin ke tempat semuanya awalnya bermula. Buat kalian yang belum nonton, balikin lagi ke video depan atau video sebelumnya. Ini tempat yang tadi tempat si Yopi kena, akhirnya ngalamin itu. Terus habis itu tempat kita tes, bener-bener objektif, orang yang bener-bener nggak pernah mengalami sesuatu seperti itu. Ternyata kita diarahkan ke sini lagi. Oke. Kembali lagi ke sini. Menurut Tiara gimana? Fenomena apa ini ternyata? Kok bolak-balik kita ke sini? Sebetulnya kayak kita tuh dalam satu putaran sih, satu lingkaran yang kita tuh harus nemuin satu titik pusatnya. Nah, satu titik pusatnya itu yang dari tadi sebetulnya harus kita datengin, harus kita temuin. Nah, mungkin kita harus nyoba jalan sedikit lagi untuk nemuin satu titik pusat itu, yang dimana nanti mungkin akan ada sedikit banyaknya yang bisa kita ambil. Pasti. Karena kalau misalnya kita nggak menemukan titik itu, mungkin nanti kita ketika pulang kita akan ada yang tersisa. Nah itu nggak bagus buat teman-teman kita yang lagi syuting sama kita sekarang. Satu lagi, kita dari tadi udah jalan tempatnya, medannya nggak gampang nih, duri semua nih, nih kena duri semua. Betul banget. Ya, jadi memang udahlah buat kalian semuanya, kita ancur-ancuran nggak apa-apa lah. Mau nggak Tiara kalau kita ini tempat yang paling asik ya? Nah, menurutku asik itu dalam arti memang spotnya cukup mencekam, dalam arti entah kalian menyikapi mencekam itu seperti apa, sekedar merinding lah, melihat penampakan lah, atau kalian bisa menangkap arti di balik itu. Kita jalan sendiri-sendiri. Satu kamera ikut Tiara, satu kamera ikut aku. Nanti kita ya nggak tahu lah mau ada apa nanti. Oke, tungguin, kita bakalan jalan split mecah. Nah, jangan salah kalian, Tiara ini orangnya cukup pemberani. Diberani-beraniin Ya. Ya, gimana anjuran-anjuran. Oke, kita split sekarang ya. Oke. Good luck Tiara. Aku kesana. Gas, siap. Sampai bertemu. Oke. Jadi ini kita udah ngebagi tim. Yang satu Mas Atmo jalan ke arah sebelah kiri dan aku akan jalan ke cabang yang sebelah kanan. Ikutin kita terus. Oke.
Ini sebetulnya posisinya nggak jauh dari gedung yang tadi kita explore pertama. Cuman posisi dari tanahnya itu dia nggak rata. Jadi kita udah ada di bagian bawah dari gedung yang pertama tadi kita explore. Aku boleh lihat cahaya ke sana? Ada anak kecil ngintip tapi dia bentuknya kayak tengkorak gitu. Permisi. Ini adalah ladang luas. Ya mungkin aku nggak tahu dari ujung jalan ini tuh apa. Tapi kita coba cari tahu. Ini apa ya? Bangunan apa ya? Permisi. Ya, ada bangunan. Ada bangunan ya? Iya, ada. Sumpah nggak ada ular kan ya? Nggak akan ada ular kan? Ini pertanyaan serius. Aman ya? Boleh aku lihat pakai senter atau apa gak? Sorry ya. Aku takutnya ini kan ilalang gede. Oke, yuk jalan lagi. Oh, ini bukan bangunan. Ini buat penampungan air. Oh, toren. Dan di sini emang ada bangunan sih. Cuman Ada bedeng. oh iya, kayak semacam tempat terbuka gitu. Permisi. Nah, aku di sini mau deskripsiin sesuatu. Tempat air. Tempat air adalah salah satu spot yang disukai oleh makhluk-makhluk tersebut. Jadi karena kelembapannya membuat mereka nyaman dan suka ada yang duduk di atas sini. Nih. Dan yang dilihat yang duduk di situ tuh sama halnya tadi yang Kak Yupi bilang di awal. Itu sama. Permisi. Halo. Ada energi besar banget di sebelah kiri aku yang jaraknya sekitar kurang lebih 5 sampai 6 meter. Ini pohon besar ya? Pohon besar ya? Oh iya, pantas. Di sini ada energi yang sebetulnya narik aku ya, cuman aku nggak berani karena di sini semaknya tinggi banget. Cuman dia semacam kayak terganggu gitu. Kamu melihat aku. Dengan siapa? Kamu lihat sedang.
yang tadi kita lihat di toren itu. Tapi dia nggak terima karena ada cahaya yang masuk, dan nggak terima ada banyak orang yang musik areanya dia manggil segerombolan teman-temannya dia untuk bisa bikin kita nggak nyaman di sini. Dan itu udah mulai terasa, mulai banyak yang datang. Karena dia nggak terima dan memanggil teman-temannya yang lain karena merasa terganggu itu. Di depan sana, di ujung jalan sana, di situ ada sosok besar banget yang badannya, kepalanya besar banget sampai terlihat dari sini. Dia hanya ngelihat dari kejauhan. Dia bertaring, berbulu, badannya berbulu, perutnya besar. Kita kayak semacam lagi bermain peran, yang dimana kayak mereka tuh nontonin kita dari semua arah, dari yang kubu 1, kubu dan lain-lain. Mereka tuh nontonin kita, kayak mungkin kalau bisa dibilang kayak nyepelin, kayak masih diliatin gitu sama mereka. Dan aku masih penasaran dengan satu spot yang jadi inti, karena menurut aku kayak terlalu banyak yang mengganggu. Ini tuh arahnya dari dalam tanah, pusatnya tuh dari dalam tanah. Ada gejolak di dalam tanah ini, yang sebetulnya ini area ini adalah area rentan, karena belum ada yang tahu bahwa si gejolak yang ada dalam tanah ini sewaktu-waktu itu bisa meluap keluar. Jangan sampai tersentil. Oke, kita sambil jalan lagi. Boleh minta santai. Nyalain lampu dulu karena memang di sini tempat kita bakalan membedah sesuatu yang ada di tempat ini. Ada apa? Kita pakai tim kecil aja sendiri-sendiri. Nggak tahu ada hewan buas apa babi siluman yang diceritakan, raja babi atau seperti apa, atau karena memang ada panggilan dari pertapa seperti tadi. Hati-hati ya bang. Ini jalanannya nggak diduga ini, tahu-tahu mulus, tahu-tahu hilang jalanannya. Karena kita dari tadi udah kayak gitu. Tunggu. Ngerasa ini ya? Ngerasa beda nggak? Iya. Ini gerbangnya beda banget. Ini di sini gerbangnya beda banget. Wih, merinding. Aku pun merinding ini. Oke, aku jelasin dikit di sini aja. Di sini aja. Ternyata matiin dulu. Ternyata memang tempat ini nggak kaleng-kaleng, teman-teman. Valid kalau tempat ini bukan hanya tempat buat siluman atau buat setan atau buat makhluk-makhluk gaib tingkatnya ecek-ecek seperti itu. Kalau kalian bisa lihat, siapapun kalian yang bisa lihat video saya ini, di belakang saya ini ada makam keramat dulunya. Saya nggak bisa memastikan apakah ini makam keramat, apakah ini sebuah situs, karena banyak sekali di daerah sini ya, daerah sekitaran sini. Nanti saya tulis, kalau kalian penasaran, saya bales ini daerah mana, kota mana. Ada seperti
batu siwa itu batu yang seperti menhir itu, dikit seperti ini. Energinya beda sekali, vibrasinya berasa. Dan dulunya memang ternyata di sini banyak dipakai untuk orang, kalau bisa dibilang ngetes ilmu sih bukan ngetes ilmu ya, tapi lebih kepada mengasah dirinya seperti apa. Sayangnya banyakan yang di sini ini buat urusan kejadukan atau kesaktian. Kita ada lagi satu ditunjukin, kita ke situ yuk. Habis ya di sini ya ternyata ya. Ini sebenarnya masih bisa ke situ, masih bisa enak jalan ke situ. Cuman kalau Tiara ada apa-apa nanti kita lari ya. Bentar. Astaga. Nah, ini dia. Ini saya pun kalaupun seumpama saya jalan di sini malam-malam seperti ini, saya bakalan masih kaget pasti, karena bentuknya nggak jelas sama sekali. Bisa dibilang dalam pembangunan tempat-tempat seperti ini memang diperlukan banyak tumbal. Jangan menganggap negatif tentang kata tumbal, karena kata tumbal itu udah ada jauh sebelum tumbal menjadi artinya negatif seperti sekarang. Tumbal itu penetral, tumbal itu cuman penetral. Dan ini banyak hal-hal yang dinetralkan oleh tumbal, yang kemudian dibangunlah bangunan-bangunan ini. Jauh di masa lalu, tempat ini memang ada situs-situsnya nggak terlalu situs besar. Tandanya situs adalah, yang pertama adalah sumber mata air, yang kedua adalah tempat pemujaan atau tempat bermeditasi. Masuk nggak ya? Suaranya wah gitu. Masuk nggak di audio? Kedengeran ya? Turun tipis banget. Tipis ya? Oke. Gitu. Padahal kenceng banget itu aslinya kalau di sini. Dan beberapa tantra itu cara-cara meditasi ya. Itu seperti bukan mengorbankan manusia, tapi mereka mencapai ke kesempurnaannya dengan mengumbar hawa nafsu sampai mati seperti itu. Nah, itulah yang kemudian nanti jadi legenda. Ada pengorbanan manusia, ada yang melakukan hal-hal di luar batas, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Memang seperti itu. Jadi kalian yang punya tempat di daerah kalian manapun, komen yang banyak di bawah. Manapun daerah kalian ada bangunan kosong ataupun ada tempat yang ternyata tiba-tiba terbengkalai. Ada misteri di balik itu, pasti ada misteri di balik itu. Kita kulik misterinya, kita kupas sejarahnya, sesuaikan dengan bukti-bukti yang ada, sesuai literasi. Kalau hanya sekedar horor, bukan kisah dunia lain namanya. Ayo, kita sama jalan lagi cari Tiara. Dia nemu apa kira-kira? Yuk, kita jalan lagi. Assalamualaikum. Oh, di sini juga ada beberapa mesin ya. Peninggalan yang udah berkarat dan udah terpenuhi sama. Oh, ini alat untuk semen. Ternyata alat untuk pembangunan. Ngapain di situ? Sini. Ngapain? Sini. Aduh, banyak ilalang.
ada yang ngintip tadi di sini. Tapi dia kelihatan banget untuk dari energinya dia positif. Tapi yang dilihat itu badannya kurus, kayak semacam kupingnya cubing gini, panjang. Kupingnya cubing panjang, tapi badannya dia kurus, kecil. Kecil dan dia cuma ngintip doang. Tapi aku nggak tahu ya dia untuk ngasih tahu sesuatu atau enggak gitu. Permisi. Tadi ada sinar di situ. Ini selebihnya kesananya masih tetap jalan yang masih banyak dan bahkan tinggi banget, lebih dari manusia untuk ilalangnya. Aku cuma takut ada binatang buas sih kalau kita untuk lanjut ke sana. Apa mau lanjut? Apa gimana? Gimana? No. Oke. Mau? Balik aja. Oke, karena mungkin kita nggak mau ambil resiko karena takut binatang buas. Kita akan putar balik. Kita nyari spot yang mungkin bisa dibilang tadi kita cari inti dari si pusaran lokasi ini. Semoga kita menemukan si titik poin itu. Karena aku tadi sempat ada sebuah bisikan dari seorang karuhun yang ada di daerah sini. Dia seorang pria yang mungkin bisa dibilang dengan sebutan mbah. Dia ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin baik untuk kita ataupun memberikan informasi, makanya kita mungkin cari untuk satu titik pusat yang dimana kita bisa interaksi sama si mbah itu. Yuk. Jadi dari tadi kita nyariin ya, karena kita nyari lampu, tapi tiaranya nggak ada. Di mana ya? Hilang apa kali dia? Kita cari di sekolah nggak ada lampu sama sekali. Di mana dia? Padahal kita udah janjian nggak jauh-jauh, radius maksimal 200 meter. Di mana ya? Carilah. Apa dia ketarik sama sesuatu yang mungkin misterinya perlu kita ungkap lagi? Cari yuk. Apa kita ditinggal pulang ini ya? Mana guys? Anjing. Kemana kalian guys? Anjing. Mana ya? Anjing nggak ada. Ini udah mau ke tempat kita awal jalan sebelum turun. Nggak ada. Woi. Woi, tim satunya mana ya? Tim Tiara. Mana ya? Nggak ada. Nggak kelihatan apa-apa. Lampu nggak ada. Nggak mungkin dong mereka matiin lampu. Nggak jadi konten dong. Ini mah kita yang hilang beneran. Mungkin. Ya udah, nanti kita ketemu di sana kali ya. Kalau enggak nanti kita telepon. Nggak ada. Di sini nggak ada, di sana nggak ada. Nggak ada. Pengulangan kalimat apakah dia hilang beneran gitu tuh? Ya sambil jalan aja. Oke. Yuk. Apa hilang beneran ya mereka ya? Apa kita yang hilang malahan? Loh, nggak ada. Nggak ada.
Di sini juga nggak ada. Kemana dong terus? Telepon kali ya? Si Yopi ya? Telepon si Yopi ya? Hah? Siapa ya yang ikut ya? Mas Dede. Mas Dede. Coba telepon Mas Dede. Kalau nggak di silent ya. Mereka punya Jul. Ini tempat luas banget guys. Ini tempat luas banget. Takutnya kita misah ada apa-apa. Atau mereka mikir kita ada apa-apa. Mereka cari kita. Oh, nggak diangkat kan? Coba Yopi. Yopi. Yopi, Yopi. Yopi. Gila. Kita di miss call ternyata. Tunggu. Halo, halo. Kalian ada di mana? Ya, Nggak hilang kalian? masih di bundaran. Ah? Di bundaran? Apa? Di bundaran? Masih di Tadi kita lewat. Hah? apa? Tadi kita lewat. Sumpah nggak bohong. Oh ya udah, oke. Tunggu di situ, tunggu di situ, tunggu di situ. Oke. Enggak. Jangan ada yang kemana-mana dulu. Nggak Di usah, sini. nggak usah dikat, nggak usah dikat. Ini real. Anjir, kok bisa nggak lihat ya? Ini kita udah nyampe atas, sampai masjid. Ya dimatiin sama dia. Di bundaran. Di bundaran. Loh, gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Nggak masuk akal. Itu sekarang ada mereka. Loh. Loh. Tahu nggak? Kita dari tadi keliling-keliling di sini. Nggak di-cut. Kita dari tadi keliling-keliling di sini. Nggak ada orang. Lagi pada ke sana. Lah kita juga dari sana. Hah. Aku juga masuk ke dalam. Ini di kamera masih ada. Ini bukan Tiara. Hei, aduh, kacau ini. Kacau ini. Sini. Ganti sini. Ganti sini. Gimana? Nggak apa. Santai. Tadi sudah masuk ke dalam istana. Gak apa, itu teman kita. Kita sesuai dengan apa yang diceritakan mereka. Kita ceritakan sama orang. Dia akan tinggal bersama kamu. Jangan. Dari tadi kamu Jangan. tidak melihat. Jangan. Pulangin ya. Pulangin ya. Tinggal satu. Pulangin ya. Pulangin ya. Pulangin ya. Pulangin. Hei. Tidak melihatnya. Pulangin ya. Pulangin ya.
Tiara, Tiara. woi, Tiara. Tiara, woi. Tiara. Pelan. Ayo, Tiara. Ayo. Kasih ini dulu. Kasih duduk dulu yang santai. Ya, kita duduk dulu lah. Bantuin ya, tolongin jagain. Boleh lemparin air yang nggak ada mereknya nggak? Udah dibuka. Iya, nggak usah dibuka. Aku aja yang lewatin belakang sini. Makanya kalau mau dipajang pasang lah sini. Tapin ya guys. Bisa kali. Iya, bisa Tapin kan ya. Oke. Tiara. Nyantai Tiara. Astaga, sumpah. Bolong. Robek ya. Bolong. Bolong, ini bukan robek, ini bolong. Iya. Cakar. Enggak dicakar, orang aku nggak dipegang sama sekali. Nggak dipegang sama sekali. Bolong. Tuh. Nggak kepegang sama sekali ini. Kenapa ini bolong? Tadi nggak apa-apa kan bajuku? Nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa tadi. Jadi udah santai. Jadi gini ceritanya. Aku dari bawah. Kalian juga dari sana kan? Iya. Dari sana kan? Di sana. Aku cari. Ini tanya orang-orang kalau nggak percaya. Aku cari mulai dari bawah sampai sana, sampai atas. Nggak kelihatan lampu sama sekali. Nggak kelihatan apa-apa sama sekali. Iya. Nggak kelihatan apa-apa sama sekali. Ada di kamera, jangan di-cut, serius beneran. Di timelapse dicepetin nggak apa-apa. Tapi itu memang bener-bener nggak ngelihat. Lihat kita lewat nggak? Nggak. Serius. Nggak ada. Orang aku teriak-teriak kok. Nggak ada suara sama sekali kecuali kita jalan kita doang. Jadi kalau dari aku gini, pas ketika kita jalan ke sini, sebelum kita split, aku tuh udah kayak setengah. Jadi kan tadi kita sempet ke area yang belakang yang tebing itu kan. Ya. Dan sempet aku juga masuk ke si Yang istana gaibnya istana itu. Oke. Yang tadi sempet aku bilang, aku tuh ditawarin minum. Nah udah kayak gitu, nah sempet ketika jalan ke sini aku tuh kayak udah ngerasa kayak, aduh setengah nih, kayak lebih banyak diem, bengong atau kayak gimana. Terus di posisi yang di sana itu bukan cuma minum, jadi ada kayak hidangan, ada buahnya, Komplit lah ya. ada makanannya, bahkan ada perempuan yang nemenin aku. Hah? Ada perempuan yang nemenin. Oke. Jadi kayak aku tuh duduk, tapi aku tuh dikelilingin sama kayak perempuan kayak gitu. Banyak perempuan. Kayak ngejagain aku. Oke. Kayak mau apa, kayak gimana sih? Melayani. Kayak melayani kamu. Nah terus aku di situ tuh lihat selendang yang kayak di area belakang aku tuh kayak ngebentang. Jadi Warnanya? hijau. Oke. Jadi kayak ada, ini aku duduk, misalnya aku duduk dikelilingin sama si perempuan itu, tapi di area si bentuk bangunannya itu ada selendang. Dan itu tuh kayak ya udah mengelilingi aku. Nah ketika aku penelusuran tadi juga di sana, kita udah split, aku tuh udah ngerasa kayak, aduh kenapa ya, kayak ngambang gitu, ngambang nih. Terus sampai sempat ada satu sosok juga tadi yang masuk juga. Sempat tadi tuh dia marah dan kayak manggilin teman-temannya yang lain. Dan aku ngeliat tuh di area sekitar sini tuh kita tuh kayak jadi apa ya? Tontonan. Kayak tontonan yang dilihat dari segala arah, yang kayak ngeliatin ngapain sih gitu. Bahasa kasarnya tuh kayak diliatin. Sampai halnya tadi tuh aku ngomong sama siapa ya?
yang sama kamu. Sama aku. Yang kayak aku dikasih tuh kayak harus ada yang Ditinggal. Harus ada yang ditinggal. Harus ada yang ditinggal. Gitu? Tadi Tiara sempat sampaikan. Oke. Hati-hati, harus ada yang ditinggal. Hmm. Mereka minta ada dari kita ada yang ditinggal di sini. Enggak dong, enggak gitu dong konsepnya. terus udah kayak gitu akhirnya kan ilalangnya terlalu tinggi Tinggi banget. banget, tinggi banget. Makanya kita ngeri untuk binatang buas. Jadi kita balik lagi ke sini dan pas aku berdiri dan aku inget banget aku nggak merubah apa ya Posisi badan. struktur badan aku ngelihat apa Mas Hah? dan teman-teman tuh jadi kayak untuk lirikan mata aja Iya. gitu. Itu tadi dari camku kelihatan juga kok kayaknya. Tiara nggak gerak sama sekali. Iya. Terus aku juga tadi sempat yang Mas Atmo kan udah sampai ke sini, terus mau ngomong sama Tiara. Terus aku bilang itu bukan Tiara karena aku ngelihat ada sosok di belakang kamu. Itu bener sosok di belakang Tiara. Terus pas aku bilang itu bukan Tiara, langsung masuk ke Tiara, langsung yang tadi itu apa ya? Aku ceritain dulu. Boleh. Kalian kan di situ. Iya. Kalian kan di situ. Bla 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 bla. Ini nanti jangan di-cut yang kita nyariin mereka ya. Karena ternyata aku nyariin sampai sana loh. Kok bisa nggak kelihatan? Kita pakai senter yang Kita jauh. pakai senter yang jauh ya. Kita pakai senter yang Aku jauh. pegang senter malah. Kita pakai lampu yang itu. Hmm. Itu nggak masuk akal kalau kalian di situ ataupun di sini nggak kelihatan, nggak masuk akal. Jadi ini kayaknya entah ya atau kita yang kesasar ke tempat lain atau kalian yang kesasar ke tempat lain. Tapi memang benar-benar nyata nggak kelihatan. Kok sampai gitu? Aku dari atas balik lagi sampai aku telepon kok. Oh, iya, telepon Iya aku. tadi Iya. telepon. Telepon. Telepon aku. Iya. Aku bilang kita di bundaran. Terus Kaget langsung panik. semua. Hah? Iya emang kita di sini di bundaran dari tadi. Karena kita habis dari sana itu, terus kita langsung ngumpul di sini di bundaran ini. Terus Mas Atmo telepon. Nggak masuk akal. Buat kalian yang ngerasa ini aneh. Ini karena ini tempat ini masih bangunan modern, bukan gunung, bukan laut, bukan hutan, bukan segala macam, tapi masih bangunan modern nih. Ini cor-coran ya. Jadi kalau kalian mikir ini mainan segala macam, datang kalian subscriber siapapun, satu orang yang beruntung, nanti bakalan kita invite buat penelusuran bareng. Ngerasain seperti ini, kasih testimoni yang real. Nggak pakai gimmick-gimmickan. Buat apa ya kalau gini-gini kan tangan saya Tangan sakit buat apa? begini, badan saya sakit begini. Aku kok ada yang ketawa. Diketawain, disasarin, lucu kalian gitu. Emang Tapi gitu. tadi pun kita diledek kan yang di Diledek sana. ya. Ada satu suara lagi yang ternyata kita habis ngobrol, loh kok ada suara sama-sama denger. Tapi katanya suara burung, enggak ada burung malam kayak gitu. Iya. Ada, kita ketangkep di audio tipis lah, nanti di enhance atau gimana ya, coba lah. Coba kayak gimana suaranya? Gitu doang. Sama? Ya itulah. Untuk hari ini yang di tempat lokasi ini aku ngerasanya kayak kita tuh nggak benar-benar dapet yang tadi aku bilang inti dari si putaran lokasi ini. Kayak itu tuh kayak disembunyiin banget dan menurut aku harusnya kita bisa sampai ke situ. Harusnya bisa sampai ke situ. Ada tadi di spill sama Mas Akri. Mas Akri udah sampai sono tadi. Udah sampai sana. Udah sampai sono. Itu karena Next masih banyak itu soalnya. ya karena masih banyak juga sih sebetulnya yang masih terbungkam. Menurut aku masih terbungkam yang kayak mungkin karena nggak pernah ada orang yang kesini, nggak pernah ada orang yang penelusuran juga. Nggak ada. Bahkan orang nginjek ini pun kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Iya. memang. Jadi mungkin dengan kedatangan kita membuat mereka tuh kayak heran dan mau tahu dulu. Dan happy juga. Ada mainan baru nih. Iya. Digituin kan sama mereka. Jadi semuanya nggak bisa kebuka semua. Yang aku rasa itu. Ini fenomena-fenomena aneh nih, fenomena-fenomena aneh selama ya kita ini kalian mungkin udah pernah ngikutin penelusurannya kisah dunia lain. Tapi ini kan baru ya kita ya. Baru seperti ini. Jadi kalian ini fenomena dari aku pertama kali jalan sama Tiara hal seperti ini. Apalagi nyopi gimana? Ada sedikit aja, singkat aja pengalaman apalah yang Kalau aku masuk tuh akal. jujur, aku tuh bukan tipikal orang yang bisa
atau mampu atau peka sama hal-hal seperti itu. Tapi jujur ini baru pertama kali, karena sebelumnya pun aku ikut ekspedisi, maksudnya ikut penelusuran tuh juga pernah lah beberapa kali di tempat yang lebih seram dari ini, itu lebih horor cerita-ceritanya. Tapi sampai akhirnya hari ini ngerasain sendiri, itu luar biasa. Tergantung partner dong, tergantung partner penelusurannya. Iya. Kan? lanjut Sampai lanjut. tadi tim juga ada yang bilang, loh kok sekarang jadi peka, bukan jadi peka tapi kayak gimana ya nggak tahu, tiba-tiba aja sensitif. Mau dapat, Iya, sensitif. mau dapat sensitif. lebih sensitif aja gitu, lebih sensitif. Aku nggak tahu, kayak tadi tiba-tiba aku bisa tahu itu bukan Tiara, atau tiba-tiba aku dituntun untuk ke sini gitu kan, dari sama tadi anak kecil itu. Terus tiba-tiba tadi kita pas break, kita sempat ada break sedikit, kita makan di tempat makan itu, aku cium bau amis. Terus nggak lama ceritanya keluar. Dan itu yang diceritakan sama Tiara sama Mas Atmo juga gitu kan. Dan itu bapak yang tadi kita wawancara itu juga nggak ada di situ juga, maksudnya nggak tahu apa. Iya. Jadi malam ini luar biasa. Iya, keren lah. Kalau Tiara sendiri pengalaman apa di penelusuran kali ini yang paling gitu? Aku untuk baru pertama kalinya penelusuran sampai di detik yang sekarang ini, aku masih ngerasa kayak ngawang-ngawang. Karena kayak aku nggak tahu ya, untuk masuk ke lingkup ini kayak semacam ada gerbang yang nggak bisa ditembus untuk beberapa yang bareng aku. Jadi yang bareng aku ada yang kecil kan juga, dia sampai nggak mau ikut masuk juga. Ada yang lainnya pun, jadi kayak aku bener-bener sendiri nih gitu. Bahkan sampai kayak kecolongan juga tadi, sampai di suguhan itu. Di suguhan dimakan lagi. Hilang lah kalian. Abisnya ada anggurnya anggur hijau kan. Iya. Ya, Enak terus ya? kayak dimakan gitu. Terus udah kayak gitu kayak ngerasa kayak aduh ini susah banget untuk kembalinya gitu. Karena mungkin tadi yang aku bilang ada beberapanya jadi nggak bisa tembus sampai ke sini, entah itu kenapa. Dan aku ngerasanya daerah ini adalah daerah yang rawan dari segi bentuk tanahnya. Karena di sini tuh ada beberapa unsur aktif di dalam tanahnya yang aku mungkin nggak tahu spesifikasinya itu apa, tapi dia bergejolak di dalam tanah, dan itu kalau sampai kesentil, kalau sampai tergali sedikit ataupun semacam apapun itu bisa wow, boom. Ya gitu. Jadi aku ambil kesimpulan kalau ini tadi ya mungkin nanti bisa di-compare ya pas waktu beberapa kali kita, apalagi pas aku benar-benar memutuskan buat split itu karena aku dapat panggilan audio, di situ juga audio gitu kan, jalan hilang, benar-benar hilang, yang harusnya nggak bakalan hilang, nggak harus, kita memang misah tapi kita nggak memutuskan buat saling hilang kan. Itu kesimpulannya di sini, tempat ini adalah nggak seharusnya, ini menurutku sendiri ya, boleh dibantah, boleh disalahin, boleh apalah, tapi kalau menurutku sendiri tempat ini mengandung medan energi yang nggak seharusnya tempat ini jadi nggak seharusnya tempat ini jadi bangunan sih. Nggak seharusnya tempat ini jadi bangunan, bahkan saking rimbunnya beberapa tempat ya, seharusnya kalau kita bisa masuk ke situ dan kita bawa sekedar avometer aja yang buat tes listrik itu loh, itu bakalan naik sendiri kok, itu bakalan naik sendiri, beneran serius. Nanti next time aku bawain. Mungkin itu agak sedikit nyambung dengan apa yang tadi aku rasain, yang tentang ada sesuatu yang bergejolak di dalam tanah. Itu makanya satu lagi aku ulang dikit, meskipun tempat yang didirikan bangunan untuk menjaga kestabilan alam biasanya diperlukan tumbal. Kalian jangan selalu memfokuskan tumbal itu sebagai hal yang negatif, karena tumbal itu bahasa Kawi itu bahasa kuno kita. Tumbal itu adalah penyeimbang, seperti itu. Jadi ya memang benar, kalau ada yang ditanam di beberapa tempat memang sengaja ditanam supaya biar nggak
longsor karena kita tahu sendiri kontur tanahnya seperti ini. Oke, kalau kita cuman bahas horor, nggak perlu di kisah dunia lain. Kita bahas lainnya aja. Kita bahas secara komprehensif semuanya. Real, kalian boleh datang, daftarlah kalian yang banyak, komen yang banyak. Mungkin kalau kalian nonton video-video kita antusias dengan tema-tema misteri, sejarah, budaya, supranatural, dan mungkin kalian bakalan ngalamin pengalaman horor yang nggak bakalan pernah kalian dapatkan di tempat manapun. Buat yang nggak bisa, nonton selalu channel kita, nonton di kisah dunia lain. Kalian nggak percaya, nggak apa-apa, Datang aja. sini. datang aja, kita jalan bareng. Oke, capek jam berapa ini? Waduh, udah nggak enak, jamnya udah nggak enak. Ini jamnya aku sholat malam, karena kalau sholat siang masih terang pasti kan. Iya kan. Ya wes, kalau gitu terima kasih. Terima kasih. Kapan kita jalan lagi? Minggu depan kita jalan lagi. Minggu depan jalan lagi. Kita minggu depan jalan lagi. Pokoknya intinya benar kata Mas Atmo, nantikan episode-episode kisah dunia lain yang lainnya. Ya, yang lebih seru. Pastilah. Ya. Kalau cuman horor nggak usah di sini lah, tempat lain aja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bubar. Udah. Closing mah gitu aja udah, tenang aja. Iya, ada orang yang berdiri tadi di situ. Iya kan? Di bawah pohon itu kan? Itu tuh di situ.